A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullah alaih memberikan nasihatnya pada pagi hari 16 Rajab 545 Hijriah sebagai berikut. Sesungguhnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, terkutuklah orang yang keyakinannya kepada makhluk sesamanya. Betapa banyak orang yang termasuk dalam kutukan ini. Di antara sekian banyak orang, hanya satu orang yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat dan tidak akan terputus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Perumpamaan bagi orang yang yakin kepada sesama makhluk adalah seperti orang yang menggenggam air. Begitu ia membuka tangannya, ternyata ia tidak melihat apa-apa. Sungguh celaka. Makhluk itu hanya memberi keperluanmu selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun atau 2 tahun, dan pada akhirnya mereka akan mengusirmu. Oleh karena itu, engkau harus menemani Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon keperluanmu kepadanya. Sesungguhnya Dia tidak akan mengusirmu, dan Dia tidak akan bosan kepadamu di dunia dan di akhirat. Orang yang benar-benar kuat dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tergantung kepada siapapun, baik kepada ayah, ibu, keluarga, kawan, musuh, harta dan kedudukan. Ia juga tidak menyukai sesuatu. Baginya yang ada hanyalah bergantung di pintu Allah Subhanahu wa ta'ala dan pemberiannya. Janganlah engkau yakin kepada dinar dan dirham yang ada di tanganmu. Tidak lama lagi keduanya akan hilang dari dirimu, dan itu sebagai siksaan bagimu. Sesungguhnya keduanya pernah berada di tangan orang lain, lalu keduanya lari dari pemiliknya dan menyerah kepadamu supaya engkau dapat mentaati Tuhanmu. Tetapi engkau justru menjadikan keduanya sebagai berhalamu. Belajarlah ilmu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang bodoh, dan amalkanlah ia. Sesungguhnya ilmu itu akan membimbingmu. Ilmu adalah kehidupan, sedangkan kebodohan adalah kematian. Seorang siddiq bila selesai mengaji ilmu yang bersifat umum, ia akan memasuki bidang ilmu khusus, yaitu ilmu hati dan ilmu nurani. Setelah selesai menguasai ilmu yang terakhir ini, maka ia menjadi penguasa agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan memerintah, melarang, memberi atau tidak memberi, semuanya itu atas izin zat yang mengangkatnya. Ia menjadi penguasa bagi manusia. Ia memerintah dengan perintahnya dan melarang dengan larangannya. Ia akan mengambil dari mereka dengan perintahnya dan memberi kepada mereka juga dengan perintahnya. Ia bersama mereka dengan hukum dan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu. Hukum adalah juru kunci di depan pintu, sedangkan ilmu itu ada di dalam rumah. Hukum itu umum dan ilmu itu khusus. Orang yang makrifat akan berdiri di pintu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan ilmu makrifat yang dimilikinya, ia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain.
Jika diperintah untuk memberi, ia akan memberi. Dan jika diperintah untuk menahan, ia akan menahan. Jika diperintah untuk makan, ia akan makan. Dan jika diperintah untuk lapar, ia akan lapar. Ia diperintahkan untuk menghadap seseorang atau berpaling dari seseorang. Ia diperintahkan agar mengambil dari seseorang atau menolak dari seseorang. Orang yang menolongnya akan ditolong, dan orang yang merendahkannya akan direndahkan. Para ahli sufi itu telah datang kepadamu untuk keperluanmu, bukan untuk keperluan mereka. Mereka sama sekali tidak memiliki keperluan terhadap manusia. Mereka adalah orang yang sangat menyayangi manusia. Mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Apapun yang mereka ambil dari dirimu adalah untuk menasihati manusia serta bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat abadi. Adapun segala sesuatu yang datang dari selain Dia tidaklah tetap. Layanilah ilmu dan ulama yang penuh amal, dan bersabarlah dalam melayani mereka. Jika engkau bersabar melayani ilmu, maka ilmu akan melayanimu. Bersabarlah melayani sebagaimana engkau senang dilayaninya. Jika engkau bersabar melayani ilmu, maka engkau akan diberi kepahaman hati dan cahaya batin. Sekian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.